Saya tanya suruh jawab katanya. Jadi begini ya mengenai soal PK ini ya. Terus terang aja kita mengambil posisi bahwa Jessica sudah dibebaskan dengan bebas bersyarat, ya kan? Jadi kami tim hukum ini selalu menghormati hukum. Apapun putusan sudah pengadilan, itu kan sudah jelas bahwa Jessica dinyatakan bersalah. Itu putusan pengadilan yang harus saya hormati sebagai seorang lawyer. Soal kami tidak terima atau putusan itu atau tidak, itu soal lain. Tapi karena itu formal sudah keluar, harus saya hormati, itulah putusan. Dia dinyatakan bersalah. Tetapi kami sebagai lawyer, tentunya nanti kami diskusikan dengan Jessica, merasa bahwa mungkin putusan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi menurut kami. Oleh karena itu, kita akan mencoba peluang untuk mengajukan PK terhadap perkara itu. Ya, jadi itu posisinya. Sebagai seorang lawyer, saya harus menghormati putusan pengadilan karena itu sudah inkrah. Tetapi hukum juga memberikan kesempatan kepada semua pihak, ya, termasuk Jessica, apabila merasakan ingin mengajukan PK, juga hukum juga memberikan kesempatan dan hak itu kepada dia. Itu persoalannya, ya. Maksudnya bahwa sekarang Kak Jessica itu sudah bebas, berarti kan PK itu apapun itu masalah nama baik Kak Jessica sendiri atau seperti apa? Iya, hukuman itu bukan soal hanya nama baik, segala-galanya tentunya, ya. Soal kebenaran kan, ya, kebenaran kan harus ditegakkan. Jadi ada pepatah mengatakan bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri, kan? Nah, sekarang jalannya kebenaran sendiri itu bagaimana? Apakah juga harus kita ikuti juga jalan kebenaran itu dengan berdiam? Atau apakah juga jalan kebenaran itu kata harus kita tompangi untuk bisa mencapai kebenaran sendiri? Nah, itulah yang akan kita wujudkan nantinya. Sehingga kalau kita berpikir bahwa kita merasa ada ketidakbenaran di sana, ya kita harus jalankan. Tetapi selalu saya katakan bahwa saya menghormati putusan. Sebab kalau saya tidak menghormati putusan, saya tidak akan pergi ke pengadilan. Ketika saya mau membela di pengadilan, tentunya saya harus hormati itu. Soal itu menurut kami adalah tidak benar atau tidak, ada jalannya. Jalannya adalah PK. Itu persoalannya. Kan kemarin kan udah banding dan bahkan sampai tingkat kasasi pun bahkan menyebutkan bahwa ketetapan hukum untuk vonis Jessica. Nah, bagaimana PK ini akan berbeda gitu? Apakah ada bukti yang lebih kuat gitu pada saat mengajukan PK atau seperti apa? Iya, terus terang aja kami memiliki novum untuk perkara ini. Berbeda dengan yang dulu, sekarang ini justru kami menemukan novum bahwa memang novum ini novum itu kan begini. Novum ini adalah suatu bukti yang ada pada waktu perkara itu dijalankan, tetapi tidak kami temukan bukti itu pada waktu perkara itu berjalan. Yang mana kalau bukti itu tadinya ada pada waktu itu dan bisa kami sampaikan di pengadilan, maka putusan hakim akan bisa berubah. Nah, ternyata selama perkara ini berjalan sekian tahun, 8 tahun ini, kami tidak pernah menemukan bukti itu. Sehingga tidak ada alasan kuat untuk menyatakan ketidakbenaran itu. Tetapi suddenly kami menemukan bukti baru. Yang mana bukti itu sebenarnya ada pada waktu itu, tapi disimpan oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang, sehingga terhilang bukti itu, sehingga putusan itu memberatkan dia. Kalau ada bukti itu tadinya, maka dengan bukti itu kita bisa buktikan bahwa sebenarnya perkara itu harus berkata lain. Nah, itulah yang ingin saya. Soal hasil tentunya hakim yang menentukan. Tetapi sebagai lawyer Anda akan bisa melihat nanti presentasi kami apakah betul yang saya sampaikan ini. Karena kadang-kadang kan hasil pengadilan dengan fakta di persidangan kan kadang bisa beda. Ya kan? Ada yang mengatakan ini harus bebas, tapi nyatanya dihukum. Ada yang mengatakan ini seharusnya dihukum, ternyata bebas. Nah, tetapi saya berharap bahwa kadang-kadang putusan hakim ini tidak selamanya menjadi berakibat buruk kepada seseorang. Ada kalanya orang dihukum tapi tetap dipercaya oleh masyarakat. Karena masyarakat mengatakan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kita tampilkan di persidangan, dan beruntung kita sekarang sudah ada live di TV,
semua bisa menonton apa yang terjadi di persidangan, maka bisa saja dikatakan, wah berdasarkan ini sebenarnya ini harus bebas. Tapi putusannya menghukum. Bisa terjadi karena itu keadilan yang ditimbulkan oleh hakim. Nah, paling tidak kami akan berupaya membuktikan ke masyarakat bahwa bukti ini ada jelas disembunyikan pada waktu itu, dan kalau kami tunjukkan itu, orang akan tahu, oh berarti benar-benar seharusnya dia harus tidak dihukum, kira-kira begitu. Nah, bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Berarti buktinya sekarang sudah dipegang sama Pak. Sudah. Kalau saya berbincang-bincang di Jessica tadi di mobil saya dengan dia sendiri sampai tadi itu blank aja. Dia blank, dia bilang, Om di mana sekarang saya ini? Karena dia sendiri pun sebenarnya surprise juga. Tiba-tiba bebas ini juga dia surprise juga dia. Ya, jadi ya bayangin aja, ini baru keluar dari tadi langsung ke situ wawancara. Bingung dia nih, lihat pohon pun nggak sempat. Baru saya ajak tadi dia makan karena ada masakan kesukaan dia. Saya tanya waktu tadi malam kemarin, seandainya kau keluar apa yang kau inginkan, katanya sama dia. Dia bilang saya mau makan, katanya. Makan apa? Makan sushi, katanya. Saya sedih juga dengarnya. Itu aja dia minta, gak ada yang lain. Dulu saya waktu Australia, saya pengen makan sushi. Di sini nggak ada sushi. Jadi ya saya bilang oke. Karena itu restoran Takumi ini saya ajak makan sushi. Itu aja permintaan dia, nggak ada yang lain. Jadi saya tanya, kamu rencanamu apa? Saya nggak tahu, Om, katanya. Blank, katanya. Jadi habis ini juga nanti mungkin saya harus dia dulu istirahat dulu, berpikir-pikir 1-2 hari ini baru dia pikir apa yang harus dilakukannya. Dia bingung sekali. Nah, kalau kalian mungkin ingin lebih tahu, saya ingin bercerita ya pengalaman saya dengan Jessica ini cukup panjang memang. Ya, up and down hubungan saya dengan dia ini. Dia kan kita bisa datang waktu dia sedih. Suasananya pasti sedih juga. Kita juga waktu datang ke sana bisa juga waktu itu dia gembira, suasananya kan gembira. Tapi ketika dia tanya kapan saya bebas, itulah satu hal yang tidak bisa saya jawab. Air mata kadang-kadang mau menetek juga tuh, mau jatuh. Tapi saya tahan gitu loh. Tapi beruntungnya saya dengan dia ini, kalau saya dilihatnya sedikit agak tegang untuk memikirkan dia hibur saya. Dia bilang, Om, jangan pusing, Om, jangan begitu dong. Nanti kalau Om tegang, siapa yang bela saya, katanya. Jadi sometimes kita saling backup lah, gitu ya. Jadi itu sebabnya kami tidak pernah berputus asa untuk membela dia ini, karena dia cukup pengertian juga, gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia merasa gimana Om, nah gitu kan. Ya kita kan susah jawabnya gitu. Makanya waktu kemarin itu ada Kak Vina saja, saya merasa guilty feeling. Saya nggak bisa ada orang datang dari kasus Vina ke saya minta tolong, kan itu nggak bisa saya tolak. Tapi kalau saya langsung terjun, langsung menangani itu, saya merasa Jessica pasti marah ke saya. Kok itu diurusin saya punya belum selesai? Gitu nggak, Bes? Kamu ada perasaan gitu ya? Nah, lihat nih coba, betul kan? Ngaku dia udah. Saya ngerasa itu sebabnya teman-teman wartawan seringkali kan minta saya wawancara kan, mungkin 2 minggu ini masa kesal ke saya kan. 3 minggu ini banyak wartawan kontak saya minta wawancara tentang kasus Vina. Semuanya mendekatakan hampir tidak saya ikuti. Terus terang aja saya jujur hari ini, buka dosa nih, buka kartu saya nih. Saya nggak enak kepada Jessica. Itu aja. Tapi saya tidak tinggalkan kasus itu karena ada tim saya 150 orang yang bantu itu. Ada Jute, ada Rui dan sebagainya. Begitu saya merasa tanggung jawab saya terhadap Jessica ini. Nah, kalau sudah sekarang mungkin sudah mulai agak sedikit tenang. Anda sendiri tahu bakal bebas hari ini, dikasih tahunya kapan dan kondisinya gimana? Terus terang aja kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa ya? Pak Andika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya nanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya katakannya. Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Tapi dikasih tahu kapan Bang kalau
hari ini Bapak Saya berapa hari yang lalu dengar-dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak bisa memastikan betul keluar atau tidak, ya kan? Cuma diberitahukan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya, makanya langsung saya beritahu malam hari ya. Dan yang pegang KJ sendiri malam tadi juga nggak? Baru malam. Yang mana sekarang yang sana udah? Bagaimana tadi bisa dijelaskan? Hah? Dan orangnya barunya apa, Pak? Sini nama? Barunya mungkin bisa disampaikan. Lalu kemudian yang kedua tadi kan katanya ada store yang berhubungan yang penyikat bukti. Ini itu dari pihak mana? Dan apakah memang karena dan ada bukti yang disebutkan di warang tersebut? Kalau soal perkara PK nantilah mungkin kita diskusi khusus luar itu ya. Jadi kita pisahlah dulu ya. Satu kita bicara hari ini tentang bebasnya Jessica. Nanti saya akan undang lagi sekali lagi ketika kami mengajukan PK. Nanti semuanya saya paparkan di sana. Jadi supaya jangan terbagi-bagi ya. Hari ini fokus dulu tentang Jessica dulu deh. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong. Boleh tanya itu Pak Andika. Saya tanya tadi. Itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang aja saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine ditanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah, apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyernya mengeluarkan. Kami enggak, saya enggak pernah mengajukan surat. Boleh cek. Enggak pernah mengajukan surat, enggak pernah apa. Saya enggak tahu terakhir ya. Terakhir juga, akhirnya enggak juga. Enggak ada yang di antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan, dia mendapatkan itu. Wah, kaget juga. Tadi mau udah dibapas. Saya tanya, kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya, bercampur senang gitu ya. Hanya dia bilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Ya udah. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin-kemarin saya nggak berani ngomong, tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga. Dia ikut juga dalam kerajinan-kerajinan. Tadi mana ada satu, ini satu bukti lah saya akan tunjukkan ya. Masih ingat ya, Jess ya? Ini adalah waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar waktu cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri nih di lapas ini nih. Dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi dia dengar dia keluar datang ke sini tadi dia bawa ini. Apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih katanya. Ini. Nah begitulah dia perilaku dia di lapas sampai bikin begini dan banyak yang bisa diajarinya di sana membuat seperti ini. Ya ini katanya apa nih Jessie? Mau jelasin apa ini? Iya pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan Pak Oto cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya, jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade yang lebih meaningful itu untuk cucunya membentuk. Jadi hasil tangan karyamu ini